kepolisian itu kan diberi tugas untuk melawan kriminal, melawan kejahatan. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar di bidang itu memang kewajiban dia. Kalau dia tidak kerjakan, dia berdosa. Begitu juga kepala daerah, kepala negara, dia kan juga diberikan tanggung jawab untuk mengatur keuangan negara, untuk mengatur pengeluaran, pendapatan dan lain sebagainya. Dia harus jalankan itu dengan baik. Kalau ada anak buahnya yang nyeleweng, dia mesti cegah. Kalau tidak, dia berdosa. Nah, kenapa dia berdosa? Karena dia wajib. Dia punya tanggung jawab dan dia punya wewenang. Jadi kalau yang punya wewenang, itu hukum amar ma'ruf nahi munkar wajib. Adapun yang tidak punya wewenang, hukum amar ma'ruf nahi munkar itu nggak wajib. Karena kita tidak punya wewenang. Tapi jangan lupa, kalau sampai tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sama sekali, semuanya jadi dosa. Kalau semua diam, ya terpaksa kita harus mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita nggak kerjakan, semua dosa. Nah, kalau semua dosa, itu yang bisa mengundang bencana, musibah dari Allah. Dan kalau bencana datang, ya bencana kan nggak nanya mana rumah kiai, mana bukan kiai. Jadi sebetulnya bicara amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan tugas habib. Para cendekiawan pun punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di bidang yang dia kuasai. Allah dan sebentar lagi 12. Karena yang 3 lagi hamil. Jadi soal monogami poligami itu bukan soal selera suka nggak suka, bukan. Kalau bicara syariat, poligami adalah syariat Islam. Siapapun harus terima itu, mau laki-laki mau perempuan, dia harus terima, itu memang aturan Allah. Nah, soal orang mau jalankan nggak jalankan kan memang nggak diwajibkan orang juga untuk berpoligami. Nah, tapi kalau jangan diharamkan, jangan diharamkan. Tapi bisa jadi poligami bisa menjadi haram kalau niatnya untuk menzolimi. Kalau niatnya untuk menzolimi, kalau memang sudah ada niat dari awal nggak mau bersikap adil. Tapi monogami juga haram juga kalau niatnya nggak benar. Betul. Jadi sebetulnya intinya mau monogami mau poligami, bagaimana kita al-mu'asyarah, yaitu kita memperlakukan istri dengan sebaik-baik. Jadi tolong ya istri-istri dengarkan ya. Karena Nabi mengatakan begini dalam satu hadis, khairukum li ahlikum. Di hadis yang lain, khairukum li nisaikum. Artinya orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik perlakuannya kepada keluarganya. Dia yang riwayat yang satu, orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang terbaik memperlakukan istrinya. Bib, ini tidak hanya sekedar saya mau podcast, tapi saya ingin belajar nih. Kan keutamaan kan mendoakan orang tua, ya. Tapi kalau orang tua sudah meninggal, selain mendoakan, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya kita ingin berbuat baik tuh, masih ada kakak tertua, misalnya begitu. Misalnya begitulah. Jadi begini, birrul waliden itu berbakti kepada kedua orang tua ya. Itu bisa kita lakukan sepanjang hidup kita, walaupun orang tua sudah tidak ada di samping kita. Jadi birrul waliden itu banyak macamnya, Pak Refli. Satu, kita tidak lupa untuk selalu mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Kedua, ada beberapa jalan ibadah yang dibenarkan oleh Nabi untuk orang tua. Contoh, kita bersedekah atas nama orang tua. Oh, itu boleh setiap saat ya? Boleh. Kita membangun masjid, pahalanya untuk orang tua, amal jariah. Boleh. Kemudian itu termasuk birrul waliden. Jadi birrul waliden kan bukan hanya doain aja, tapi ada amalan sedekah, itu kan amalan fisik, amalan harta yang bisa pahalanya kita persembahkan kepada orang tua. Belum lagi yang perlu kita tahu juga, di antara birrul waliden adalah dalam hadis disebutkan kita menyambung silaturahmi kepada orang-orang yang pernah baik dengan orang tua kita. Dengan kakak-kakaknya, dengan adik-adiknya, dengan sepupunya, dengan kawan-kawannya, begitu. Nah itu, itu dulu pernah bantu orang tua saya, itu dulu deket sama ibu saya, ibu saya susah,
Kita anggap dia ibu kita juga. Kita berderma kepada dia. Itu termasuk birrul walidain. Kalau misalnya, jadi birrul walidain tuh luas. Bahkan orang-orang dulu di zaman Nabi, zaman tabi'in, itu saking birrul walidain, kalau punya anak dia kasih nama ayahnya yang udah meninggal dunia. Kan banyak yang begitu. Iya. Ayahnya siapa nih? Ayahnya umpamanya namanya Ahmad, ya kan? Dia namanya Hasan. Begitu punya anak, ayahnya udah meninggal dunia dikasih nama lagi Ahmad. Itu termasuk bagian dari birrul walidain. Dia kan ingin mengabadikan nama ayahnya. Dan itu malah sangat dianjurkan. Itu termasuk daripada segi birrul walidain. Nah, jadi birrul walidain itu bisa beraneka ragam. Kita jaga nama baiknya, kita doakan, kita ceritakan kebaikannya, kita sambung silaturahmi dengan orang-orang yang punya hubungan baik dengan orang tua kita. Kita sambung silaturahmi, atau kita membantu orang-orang yang dulu memang pernah bantu orang tua kita. Bib, ada satu konsep yang paling gampang diomongkan, tapi kita nggak ngerti kadang-kadang batasnya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kan itu problem kita kan, misalnya katakanlah begini, kita terhadap suatu pemerintahan, kita kan nggak pernah benci, nggak pernah nggak suka, tetapi kan kita punya kewajiban, istilah saya itu kewajiban profetik, kewajiban kenabian, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan yang kita punya, walaupun saya kayak background saya hukum tata negara, saya merasa bahwa ya saya memang ngomong tentang kebaikan iya, tapi saya kalau yang salah ya saya omong dong, misalnya. Nah itu kan kadang-kadang kan kita kadang-kadang sebagai warga negara ya kan, dan sebagai seorang muslim kita merasa apa iya ya kita selalu hidup dalam pertengkaran seperti itu, tapi kalau kita nggak sampaikan itu salah gitu. Gimana Habib merasakan? Jadi begini, amar ma'ruf nahi munkar itu kalau dalam bahasa fikihnya disebut hisbah. Nah, hisbah itu sebetulnya wajib bagi mereka-mereka yang memang diberi tanggung jawab. Contoh, kepolisian itu kan diberi tugas untuk melawan kriminal, melawan kejahatan. Nah, itu amar ma'ruf nahi munkar di bidang itu memang kewajiban dia. Kalau dia tidak kerjakan, dia berdosa. Begitu juga kepala daerah, kepala negara, dia kan juga diberikan tanggung jawab untuk mengatur keuangan negara, untuk mengatur pengeluaran, pendapatan dan lain sebagainya. Dia harus jalankan itu dengan baik. Kalau ada anak buahnya yang nyeleweng, dia mesti cegah. Kalau tidak, dia berdosa. Nah, kenapa dia berdosa? Karena dia wajib. Dia yang punya tanggung jawab dan dia punya wewenang. Jadi kalau yang punya wewenang, itu hukum amar ma'ruf nahi munkar wajib. Adapun yang tidak punya wewenang, hukum amar ma'ruf nahi munkar itu nggak wajib. Karena kita tidak punya wewenang. Tapi jangan lupa, kalau sampai tidak ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar sama sekali, semuanya jadi dosa. Itu yang disebut fardul kifayah. Jadi kalau umpamanya soal apa nih, soal ketatanegaraan, kita melihatnya ada kemungkaran, nggak betul nih secara negara maupun secara agama, ini nggak betul. Kemudian yang punya wewenang, yang punya tugas mestinya membenahi. Contoh yang punya wewenang seperti lembaga pengawasan kan DPR. Berarti kan tugas dia dong, mestinya mengawasi, tegur kalau ada kesalahan. Itu hukumnya wajib. Kalau komisi di DPR ya di bidang ini dia tidak mengomentari, dia biarkan saja, mereka dosa. Nah, tapi sekarang semacam Bang Refli nih. Bang Refli kan bukan menteri, bukan anggota DPR. Hukumnya fardhu kifayah. Kalau udah ada ahli yang lain yang menanggapi, kita nggak dosa, nggak menanggapi. Tapi kalau yang lain nggak ada yang menanggapi, yang punya kewajiban nggak menanggapi di DPR umpamanya, yang di luar juga para ahli tata negara nggak menanggapi juga, ya mau nggak mau Bang Refli harus ikut menanggapi. Karena kalau nggak dosanya rame-rame. Kalau misalnya jelas ya, jadi jadi yang punya wewenang itu fardul ain. Tapi yang tidak punya wewenang itu fardul kifayah. Zaman dulu waktu ada FPI dulu tuh, Forum Pembela Islam dulu. Mereka bukan fardul ain, mereka nggak wajib amar ma'ruf nahi munkar. Yang wajib polisi, RT, RW itu yang wajib untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau semua diam, ya terpaksa kita harus mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Karena kalau kita nggak kerjakan semua dosa. Nah kalau semua dosa itu yang bisa mengundang bencana, musibah dari Allah. Dan kalau bencana datang, ya bencana kan nggak nanya mana rumah kiai, mana yang bukan kiai. Begitu. Tapi begini, kalau misalnya ya kita orang yang berpengetahuan, memang tidak punya kewenangan atau kekuasaan, tapi kita melihat satu fenomena, ada orang lain yang sudah menanggapi itu, tapi kita berbeda pendapat sama dia, dan kita merasa bahwa pendapat kita ini either bisa menguatkan atau membantah pendapat dia itu. Kalau kita diam saja gimana? Enggak, artinya begini, kalau Pak Refli sebagai seorang ahli tata negara melihat ada sesuatu yang harus diluruskan,
Ada orang lain udah menjawab, mungkin argumentasinya nggak lengkap, perlu kita perlengkap. Dan Pak Refli lihat ini kalau nggak dilengkapi akan buyar, akan bias. Akhirnya kemunkaran ini akan berkelanjutan. Kalau Pak Refli merasa ini memang bisa semakin bias dan semakin mudarat, ya wajib untuk meluruskan. Jadi luruskan lagi. Jadi sebetulnya bicara amar ma'ruf nahi munkar itu bukan hanya tugas ulama, bukan hanya tugas kiai, bukan tugas habib. Para cendikiawan pun punya kewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar di bidang yang dia kuasai. Soal Sayyid dan Syarif, soal Habib, ya kan? Saya terus terang waktu di Palembang itu nggak tahu yang namanya Habib. Taunya Ayib, ya kan? Wah, orang Ayib tuh kalau di Palembang tuh. Ternyata banyak sekali di Palembang tuh, di daerah Pasar Kuto namanya. Bahkan ada kampung Habib di sana. Ada kampung macam-macam tuh. Nah, Ayib tuh rupanya dari Syarif ya. Nah, tapi ada juga Sayyid. Keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. Saya itu baru paham bukan paham ya, baru tahu ada ya yang begitu-begitu. Sebenarnya biar tidak memunculkan kesalahpahaman ya. Sebenarnya apa sih? Semacam privilege. Saya makanya menggunakan bahasa susah, privilege itu loh. Seorang zuriat Rasulullah tuh, sehingga orang nggak salah tuh. Jangan sampai juga orang jadi kultus individu juga akhirnya. Betul. Gimana pendapat Habib?